Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, barokahnya. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak perlu lagi telah melimpahkan kepada tujuan agung Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan semua kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa istiqomah menjalani semua sunnah-sunnah beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Basyiar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membawakan sebuah kajian tema yang menarik sekali untuk kita bahas, yaitu tentang totalitas ketakwaan. Dalam mukadimah tadi kami bacakan suatu ayat dari surat Ali Imran ayat 102 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan agama Islam. Ayat ini sering sekali kita dengar para khatib di hari Jumat sering sekali memberikan tausiah takwa. Takwa yang seperti apa yang harus kita lakukan? Kenapa harus berupa takwa? Ada apa dengan takwa? Seorang ulama tafsir Ibn Abbas mengatakan, takwa adalah syukur, tidak kufur. Takwa adalah taat, tidak maksiat. Takwa adalah ingat pada Allah dan tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang-orang yang telah beriman kepadanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Atau bahasa Al-Qur'annya kita bisa artikan dengan totalitas ketakwaan atau sungguh-sungguh, ya, dalam haqqa tuqatih, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ada definisi bagus dari seorang ulama besar di India. Beliau mengatakan, bertakwa artinya engkau gunakan hartamu, engkau gunakan waktumu, dan engkau gunakan tubuhmu serta jiwamu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, kita harus mencari tahu apa mau Allah ketika kita menggunakan waktu kita, kemana mau Allah saat kita belanjakan harta kita, dan apa mau Allah saat kita gunakan tangan dan kaki kita. Menurut kami ini definisi yang sangat bagus untuk perlu kita renungi bersama. Sahabat Basirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bertakwa kita diperintahkan untuk totalitas dan tidak berdispensasi dengan diri kita sendiri. Artinya kita maksimalkan kehidupan kita dan semua aspek kehidupan kita untuk berorientasi hidup dan mati hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita yakin sholat adalah perintah Allah dan mabuk adalah larangan Allah.
Maka ketika kita dihadapkan dengan dua hal tersebut, dua hal yang bertolak belakang antara perintah dan larangan, maka jangan sampai perintah dilaksanakan tapi maksiat jalan. Hal ini akan merusak dan bahkan memperburuk hasil dari apa yang kita usahakan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perumpamaan bagi orang yang tidak totalitas, yaitu seperti zubabun, yang artinya lalat. Dia adalah hewan yang ketika cari makan tidak melihat apakah itu bunga ataupun sampah, semuanya dihinggapi dan dikonsumsi. Maka alhasil, setiap kita melihat lalat, kita anggap ia adalah hewan yang jijik, dan kita akan mengusirnya karena dia hanya membawa penyakit. Beda dengan halnya orang yang totalitas dan konsisten dalam kebaikan. Dia akan diumpamakan seperti lebah yang tetap konsisten mencari makan di bunga, maka hasilnya adalah madu yang bisa menjadi obat penyembuh. Sahabat Basirah, selanjutnya kita harus tahu, dengan takwa kita bisa berpeluang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia merupakan sebaik-baik bekal yang Allah beritahukan kepada kita. Bahkan banyak dalam Al-Quran ayat tentang surga yang disandingkan dengan kalimat orang yang bertakwa. Contoh dalam Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kalian semua kepada ampunan dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi, dan disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Di ayat lain dikatakan, innal muttaqina fi jannati wa uyun, sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan dekat dengan air mata yang mengalir. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di sana disandingkan kalimat surga dan orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasannya takwa adalah satu-satunya bekal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan kepada kita menjadi tiket masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita pahami bagaimana urgensi ketakwaan, marilah kita latih diri kita, latih saudara kita, latih keluarga kita untuk menjadi diri yang totalitas ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan lagi sholat kita, tingkatkan lagi puasa kita, sedekah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan semua itu kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala balasan yang terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap istiqomahkan kita dalam beribadah dan mencapai tingkatan tertinggi, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.